Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kela Putri Azara dengan NPM 240010015. Baik, di sini saya akan melakukan pemeriksaan kelainan pada hematologi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Ibu. Waalaikumsalam, selamat malam, Dok. Baik, perkenalkan, saya Dr. Kela Putri Azara yang sedang berjaga di Klinik Pasundan malam ini. Baik, Bu, sebelumnya saya akan melakukan pemeriksaan. Bolehkah saya memeriksa anak Ibu? Boleh, Dok. Nah, sebelumnya, boleh saya tahu nama anak Ibu itu siapa, Bu? Namanya Zahra, Dok. Zahra ya, Bu. Tanggal lahirnya berapa, Bu? Tanggal 20 Maret 2021, Dok. Alamatnya di mana, Bu? Kami tinggal di Jalan Bunga Raya nomor 15 Bandung, Dok. Oke, Bu. Dan untuk nomor rekam medisnya saya konfirmasi 521 ya, Bu. Baik, Dok. Nah, terima kasih, Bu. Sekarang saya ingin menanyakan beberapa hal tentang kondisi Zahra pada saat ini ya, Bu. Baik. Apakah akhir-akhir ini Zahra terlihat pucat atau cepat lelah dari biasanya, Bu? Iya, Dok. Zahra sering pucat, terus juga kelelahan setiap bermain, Dok. Gitu ya. Apakah ada keluhan seperti pusing, mudah mengantuk, atau malas bermain, Bu? Tidak ada, Dok. Gak ada ya, Bu? Apakah pernah terjadi mimisan, gusinya berdarah, atau muncul bintik-bintik merah atau memar tanpa sebab, Bu? Minggu lalu sempat mimisan 2 kali, Dok. Dan saya lihat ada bintik-bintik merah di kakinya juga, Dok. Oh, bagaimana nafsu makannya? Masih seperti biasa atau menurun? Apakah berat badannya naik sesuai dengan pertumbuhannya? Apakah pernah dirawat sebelumnya karena kondisi serupa, Bu? Nafsu makannya menurun, tapi belum pernah dirawat sih, Dok. Belum pernah ya, Bu? Apakah ada anggota keluarga yang memiliki penyakit darah atau gangguan pendarahan, Bu? Tidak ada, Dok. Tidak ada ya, Bu. Baik, Bu, pemeriksaan ini bertujuan untuk melihat apakah Zahra mengalami gangguan darah ya, Bu, seperti anemia atau kelainan pembekuan. Prosedurnya tidak menyakitkan, hanya berupa observasi dan perabaan ringan. Apakah Ibu bersedia, Bu? Iya, silakan, Dok. Baik, Bu, terima kasih, Bu. Iya, Dok. Sebelum melakukan pemeriksaan, alangkah baiknya cuci tangan terlebih dahulu dengan 6 langkah WHO. Lihat apakah pasien tampak sakit atau sehat dan bagaimana posisinya. Apakah saat ini masih bisa duduk atau perlu berbaring? Cek kesadaran pasien. Cek pernafasan, ukuran, respiration rate, dan lihat apakah ada usaha bantu nafas, dan cek pula apakah ada sianosis atau tidak. Pemeriksaan nadi dapat dilakukan dengan memegang pergelangan tangan dan hitung dalam 1 menit. Ukur suhu tubuh dan timbang berat badan anak serta ukur panjang. Lihat di bagian wajah apakah tampak facies colei atau tidak. Periksa rambut apakah ada rambut kering atau rambut yang mudah dicabut, biasanya muncul pada anemia defisiensi. Dan periksa mata, periksa konjungtiva apakah tampak pucat atau tidak, apakah terdapat pendarahan pada konjungtiva, periksa apakah ada sklera ikterik atau tidak, dan periksa hidung apakah ada epikstasis atau tidak, periksa mulut juga, lihat apakah bibir tampak pucat atau tidak, lihat apakah mukosa mulut tampak pucat atau tidak, periksa lidah apakah halus dan merah yang merupakan tanda anemia megaloblastik, kemudian periksa apakah ada stomatitis angularis, oral patch yang merupakan tanda oral kandidosis atau kandidiasis. Periksa apakah ada pendarahan di gusi atau gum bleeding, dan juga apakah terdapat hematemesis atau tidak. Pemeriksaan limfenodi. Periksa secara sistematis lymph node mulai dari oksipital, posaurikular, anterior dan posterior, vertikal, parotid, submaxillary, sublingual, axillary, dan inguinal nodes. Catat hasil pemeriksaan ukuran jumlah lymph node yang teraba, bagaimana mobilitasnya, apakah ada nyeri tekan atau tidak, bagaimana konsistensinya pada setiap lymph node yang teraba.
Pemeriksaan jantung. Apabila terdapat murmur yang terdengar pada saat auskulatis, kemungkinan pasien mengalami anemia yang berat, sehingga pasien memerlukan tindakan medis segera. Hitung dan interpretasi hasil heart rate. Lakukan auskultasi untuk menemukan apakah terdapat murmur sistolik pada semua katup jantung. Pemeriksaan jantung dapat dilakukan dengan posisi duduk atau posisi berbaring. Pemeriksaan abdomen. Infeksi untuk menentukan kemungkinan adanya organomegali atau hepatomegali atau splenomegali. Palpasi hepar dengan cara letakkan tangan kiri pemeriksaan di belakang pasien dengan cara menopang kosta ke-11 dan ke-12. Sisi kanan agar hepar lebih mudah untuk diperiksa. Minta pasien untuk rileks. Letakkan tangan kanan pemeriksaan di kanan abdomen bagian lateral dari musculus rectus atau gunakan ujung jari bagian medial dari index finger untuk merasakan hepar. Minta pasien untuk menarik nafas dalam. Rasakan penurunan hepar dengan ujung jari atau bagian lateral dari index finger. Interpretasi posisi hepar. Jika normal, tidak teraba. Jika teraba pada anak, tepi yang normal akan lembut, tepi tajam dan bentuknya reguler. Pada anak bisa sampai 1-2 cm di bawah kosta dan 1-2 cm dari presus kipoid masih dianggap normal. Bila hepar teraba, tentukan perbesarannya dari perpotongan arkus kosta kanan dengan linea midclavicularis kanan ke tepi hepar, dari kipoid processus ke tepi hepar. Pemeriksaan nail. Periksa kuku, nilai apakah pucat atau tidak, kyanosis atau tidak, apakah terdapat clubbing finger atau spoon nail. Periksa palmar, apakah pucat atau tidak. Periksa sendi dan tulang, apakah terdapat hematrosis atau nyeri pada tulang. Pemeriksaan kulit dinilai dengan kulit apakah tampak pucat atau keabuan yang merupakan tanda hemosiderosis. Kemudian, nilai apakah kulit tampak kering, apakah terdapat purpura, peteki, esimosis, hematoma, dan cuci tangan setelah selesai pemeriksaan. Baik, Ibu, untuk kesimpulannya, dari hasil pemeriksaan fisik yang tadi saya lakukan, kemungkinan besar anak Ibu ini mengalami anemia ringan hingga sedang ya Ibu, yang ditunjukkan oleh pucat pada konjungtiva mata, mukosa mulut, kuku, telapak tangan, dan kulit secara umum. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apakah ada yang ditanyakan, Bu? Tidak ada, Dok. Baik Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, telah selesai pemeriksaannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.